Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sumayasa. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Hari ini saya akan menyampaikan tugas saya terkait dengan tugas calon guru penggerak angkatan 10 di modul 3.1 pengambilan keputusan dalam berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga apa yang Tiang sampaikan nanti bisa bermanfaat. Om Santi 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 Om. Selamat siang Bapak, hari ini rencananya saya mau wawancara terkait dengan kasus yang pernah Bapak alami sebelum menjabat sebagai kepala sekolah ataupun sesudah menjabat sebagai kepala sekolah. Ini yang diberikan tugas di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolahnya Bapak atau di sebelumnya yang pernah Bapak jabat sebelumnya seperti itu. Ada yang bisa Bapak ceritakan terkait dengan hasil yang pernah Bapak alami seperti itu? Oke, selamat siang Pak Yan. Terima kasih, senang bisa membantu. Yang mudah-mudahan informasi yang saya berikan nantinya bisa membantu tugas-tugas Pak Yan, khususnya selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bahkan harapannya bisa menginspirasi Pak Yan dalam mengambil keputusan di kemudian harinya. Ya, ada yang beberapa pertanyaan yang mau tanyakan ke Bapak. Ini silakan. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi terkait dengan kasus yang ada pernah Bapak alami sebelumnya di sekolah Bapak yang lama atau yang sekarang seperti itu? Mengidentifikasi kasus yang ada yang saya alami itu Pak Yan, kurang lebih ada dua ya arahnya di sini ya. Ada yang termasuk kebujukan moral, ada yang termasuk ke dilema etika. Nah, kalau dia sudah termasuk kebujukan moral, otomatis tidak usah kita putuskan apa-apa itu, karena otomatis itu yang bujukan moral itu pasti melawan hukum dan hanya untuk kepentingan pribadi, baik itu saya sebagai kepala sekolah ataupun kelompok tertentu di sekolah. Itu dia bujukan moral. Lain halnya dengan dilema etika. Ini dua persoalan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan di sini. Memang benar tugas kita seperti itu, dan juga memang benar haknya guru tersebut seperti itu. Sehingga inilah memerlukan pemikiran, langkah-langkah, entah itu komunikasi dan sebagainya. Itu dilema etika ini yang benar-benar harus kita pertimbangkan dengan matang. Bagaimana caranya mengambil keputusan tersebut. Terima kasih tadi untuk tanya selanjutnya, selama ini atau bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana Bapak dua kepentingan di sini ya sama-sama benar atau sering disebut kadang-kadang sama-sama mengandung nilai etika atau kebijakan yang ada di sekolah Bapak seperti itu. Baiklah Pak Yan ya. Terkait dengan bujukan moral sudah jelas tadi ya. Pokoknya itu memang sudah melanggar aturan. Ya, hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan itu tidak usah kita pikirkan panjang-panjang lagi. Kita sudah bisa langsung putuskan tolak itu karena bujukan moral. Sedangkan kembali untuk ke yang dilema etika inilah yang harus kita pertimbangkan. Nah, adapun langkah-langkah yang
sering kali saya sudah sampaikan di forum rapat Dewan Guru di sekolah kita, dan juga yang sudah saya terapkan langsung ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, tidak melawan hukum. Di sini kita ada payung hukum, ada dasar hukum yang sudah jelas dan sudah pasti dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi tidak bertentangan dengan hukum keputusan yang kita buat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, murni untuk kebutuhan murid dan murid. Itu aja yang menjadi yang dasar pertimbangan kita kedua, bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan belajar di sekolah dengan keputusan yang kita ambil tersebut. Yang ketiga, ini adalah untuk kepentingan umum, kepentingan banyak pihak, entah itu murid, guru, pegawai, untuk kepentingan sekolah di situ. Tidak boleh hanya untuk segelintir orang, untuk saya pribadi, untuk guru sendiri itu atau beberapa kelompok, itu nggak boleh seperti itu. Jadi murni untuk yang ketiga ini untuk kepentingan umum, kepentingan sekolah. Dan yang keempat ini tidak viral. Bagaimana nantinya keputusan kita ambil ini tidak menyebabkan isu seperti bola liar, seperti bola salju yang terus menggelinding di masyarakat, baik itu melalui surat kabar, media cetak, apalagi yang sekarang zaman ini zamannya sosial media. Sedikit aja yang berbau negatif, niat kita baik tetapi tanggapan orang belum tentu seperti itu yang bisa menjadi kasus viral. Nah, inilah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Tiang selama ini. Dasar hukum, tidak bertentangan dengan hukum, untuk murid, kepentingan umum, dan tidak menyebabkan viral. Tidak ada dampak negatif untuk kedepannya terkait dengan nama sekolah khususnya seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah terkait dengan dilema etika tersebut? Nah, yang kalau efektif berarti kan ada tolak ukurnya Pak Yan ya. Oh, ini sudah tepat, ini belum tepat. Nah, berarti ada tolak ukur yang menjadi acuan efektif tidaknya keputusan yang kita ambil ya. Selama ini sih, baik itu di sekolah sebelum yang baru ini di Pupuan dan di SMP Negeri 3 Kediri, semua langkah itu saya lalui yang mendukung bahwasannya semua yang saya ambil atau yang kita putuskan bersama itu adalah efektif, hampir tidak ada. Nah, ini bahasanya hampir tidak ada, berarti kan masih ada sedikit ya. Sebagian besar warga sekolah, murid, guru, atau siapapun yang terdampak dari keputusan ini artinya sangat puas lah dengan hal tersebut. Dibuktikan dengan kinerja mereka, kolaborasi teman-teman di sini, artinya semuanya dengan semangat, dengan komitmen berkolaborasi untuk melaksanakan apa yang sudah kita putuskan. Seperti itu. Semua berpartisipasi aktif. Walaupun memang di satu sisi semua keputusan yang kita buat tuh akan ada sebagian kecil pihak yang merasa dirugikan di situ. Nah, itu kembali dari 4 itu ada langkah yang kelima sekarang, komunikasi. Bagaimana kita mampu mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang merasa kita rugikan ini, efek dari kebijakan yang kita buat atau keputusan yang kita buat, kita komunikasikan. Kita memberikan pendekatan persuasif di situ, kita menunjukkan bukti. Ini loh hasilnya. Dari kebijakan yang kita buat, ini hasilnya. Ini bukti nyatanya, ini aksi nyatanya. Sehingga harapannya dengan kita memberikan hasil positif seperti itu, harapannya mereka perlahan tapi pasti mau menerima. Tetapi juga kembali kepada kita, pada saat apa keputusan kita ternyata tidak efektif, itu kembali kita harus legowo, berlapang dada, mempunyai pemikiran yang besar, berarti yang besar, yang luas. Kita gunakan itu sebagai evaluasi, sebagai refleksi untuk perbaikan ke depannya. Itu Pak ya. Pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal khusus untuk melakukan atau penyelesaian terkait dengan kasus-kasus yang Bapak alami di sekolah Bapak atau sekolah sebelumnya seperti itu? Baiklah, terkait dengan jadwal ya Pak Yan ya, ini tergantung kasus sebenarnya.
ada kasus tertentu dilema etika yang memerlukan keputusan yang harus saat itu juga. Berarti ini yang harus situasional ini. Dan yang kedua itu ada yang memang bisa kita pertimbangkan dengan matang, bisa kita koordinasikan, bisa komunikasikan. Nah, ini di jadwalnya seperti yang Pak Yan ketahui, kita mengambil waktu-waktu yaitu rapat rutin setiap bulannya itu dengan dewan guru, dengan pegawai, dan khusus dengan anak-anak. Baru aja yang tadi sampaikan tadi ada 3 orang anak kita yang saya undang ke sini untuk persiapan kita memang rapat koordinasi seperti sebelum-sebelumnya. Nah, dalam rapat-rapat inilah apabila ada suatu permasalahan, apabila ada suatu kendala ataupun saran masukan, di rapatlah ini yang kita bicarakan. Bagaimana keputusan yang kita ambil terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak dan juga guru. Seperti itu, Pak ya. Terima kasih Pak D. Selanjutnya Pak D, ada atau faktor yang selama ini yang permudah atau membantu Pak D dalam melaksanakan atau mengambil keputusan tersebut terkait dengan kasus-kasus yang Pak D alami di sekolah? Adakah yang membantu terkait dengan faktor-faktor siapa yang membantu? Oke. Ya, terima kasih Pak Yan. Ini terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya Pak Yan. Tadi ada kasus situasional yang mendesak, yang saat itu harus diselesaikan apapun masalahnya itu. Nah, tadi kan yang terjadwal. Yang situasional itu terkait dengan yang pertanyaan sekarang itu adalah pihak-pihak yang memang saya ajak terlibat langsung secara tim kecil lah seperti itu. Di sekolah kita kan ada wakil kepala sekolah, ada kepala urusan, ada staf manajemen, di situ ada operator, ada bendahara BOS, dan tentu saja ada pengurus komite Pak ya di situ. Nah, inilah yang membantu memberikan saran, pertimbangan, kira-kira begini dampaknya, begitu nanti hasilnya, dampak akibatnya seperti itu kalau kita mengambil keputusan A, kalau B bagaimana. Nah, tim kecil inilah di staf manajemen ini memang dari stakeholder yang kita libatkan, termasuk kalau memang sangat mendesak kita undang Bu pengawas seperti itu. Inilah yang membantu saya pribadi dalam mengambil keputusan yang sifatnya situasional tadi. Ya. Di samping juga di sini mungkin arahnya ada role model bagi yang sendiri Pak Yan. Tentu saja ada rekan-rekan kepala sekolah yang bagi saya adalah panutan. Contohnya kepala sekolah di SMP 1 Kediri itu beliau adalah kepala sekolah yang dulu di situ. Sepanjang yang saya tahu beliau sangat bijak dalam menyikapi berbagai kendala. Jawabannya pun sangat masuk logika, sangat rasional dan sangat bisa diterima jawaban beliau seperti itu. Inilah bagaimana sosok figur role model yang saya kagumi sebagai panutan kepala sekolah yang masih aktif saat ini, sudah senior sekali. Di samping juga dalam kesehariannya beliau kepala sekolah 1 Kediri ini senantiasa menghadapi atau memimpin di sekolahnya, artinya tugas-tugas itu dilaksanakan dengan santai tetapi dengan penuh tanggung jawab. Serius, santai artinya. Jadi permasalahan selesai, tugas-tugas selesai, akan tetapi semua pihak yang terlibat di dalamnya itu sangat menikmati bagaimana proses penyelesaian masalah itu ataupun penyelesaian tugas itu. Seperti itu Pak ya. Tadi Bapak bilang sudah berkolaborasi artinya dengan pihak-pihak di manajemen di sekolah, dan ada salah satu role model yang Pak sampaikan tadi untuk menginspirasi untuk Pak untuk melakukan kegiatan atau kasus-kasus yang Pak lakukan di sekolah. Ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Dari semua hal yang Pak sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebelumnya selama Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah terkait dengan D5 itu? Baiklah, pembelajaran apa yang bisa dipetik ya Pak Yan ya. Jadi kita senantiasa belajar dari pengalaman. Hal keputusan yang sudah kita ambil itu sebagai dasar kita untuk mengambil keputusan ke depannya juga. Andai kata suatu saat kita mengalami kendala yang sama,
Jadi kita bisa bercermin dari keputusan yang kita buat dengan hal yang sama sebelumnya. Di situ harapannya, di situ kita belajar di situ. Andai kata kebijakan kita itu ternyata kurang efektif, di situ kita bagaimana memilih strategi yang kita terapkan di situ, sehingga keputusan kita menjadi lebih efektif lagi ke depannya. Kita harus kembali berjiwa besar, pikiran terbuka, hati terbuka, menerima saran dan masukan dari orang lain. Memang sih kepala sekolah kita yang bertanggung jawab, kita yang mempunyai hak prerogatif, artinya untuk menentukan segala sesuatunya, tetapi jangan dimanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebisa mungkin bagaimana kita mengemas satu, tidak melawan hukum untuk murid demi kepentingan bersama dengan menjaga nama baik sekolah. Itu yang harus dasar-dasar kita untuk mengambil keputusan. Belajar dari pengalaman. Kalau kurang efektif, kita harus legowo menerimanya dengan besar hati. Berarti kita harus mempersiapkan atau meminta saran dan masukan dari orang lain, sehingga keputusan yang kita tentukan berikutnya itu jauh lebih tepat. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Dik terkait dengan wawancara kita hari ini yang sudah memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kasus-kasus yang pernah sampaikan tadi. Itu sangat menginspirasi Tiang terkait dengan tugas Tiang ini. Sementara ke depannya yang bisa memberikan motivasi kepada teman dan rekan Tiang yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Dik. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Dik. Sama-sama Pak Yan. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan, pengalaman yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa membantu Pak Yan, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan antara bujukan moral dan dilema etika. Kalau sudah bujukan moral, langsung cut aja di situ, tentukan tolak atau jangan lakukan dilema etika niki. Kalau saya pribadi ada strategi 5K Pak Yan di situ. Yang pertama, komitmen kita harus kita kuatkan, komitmen K yang pertama. K yang kedua, komunikasi ini yang paling penting Pak Yan ya. Komunikasi, setelah ada komunikasi, tentu saja ada koordinasi nanti dengan stakeholder pihak-pihak terkait. Setelah koordinasinya jalan, silahkan kolaborasi di situ. Dan yang terakhir, kerjakan Pak Yan. Semoga keputusan Pak Yan ke depannya memang sudah berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Oke Pak Yan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Yan ya. Baik, selamat siang. Selamat pagi Bu, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu Bapak. Perkenalan Bu, nama saya Iwayan Sumayasa Bu. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kediri. Dan Ibu silakan perkenalkan diri. Nama Tiang, Iwayan Superi SPD. Dia sebagai kepala sekolah di TK Tunas Muda. Oke. Terima kasih Bu. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu terkait dengan kasus-kasus yang pernah Ibu alami di sekolahnya Ibu. Seperti itu. Sebelum itu terkait dengan tugas Tiang ini, Tiang diberikan tugas untuk mewawancari 2 atau 3 kepala sekolah terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin studi kasus yang ada dilema di sekolahnya Ibu. Seperti itu. Bisa nggak Ibu ceritakan sedikit terkait dengan kasus yang pernah Ibu alami mungkin sebelum menjadi kepala sekolah ataupun sesudah menjadi kepala sekolah, seperti itu Bu. Silakan Ibu bisa cerita sedikit. Ya, Tiang coba nih. Kalau kasus yang ini yang saya ceritakan nanti itu masalah seragam anak-anak. Itu pasti sudah terjadi setiap tahunnya. Itu masalah baju. Yang pertama itu anak-anak sebelum seragamnya datang kelar semuanya, paling ada yang belum bayar, yang beberapa orang itu belum lunas pembayarannya. Terus sekarang datanglah seragam sudah kloternya. Terus saya kan bagikan seragamnya itu anak-anak yang sudah bayar itu kan semua sudah dapat baju. Itu yang belum lunas sampai juga yang enggak, itu datanglah orang tuanya meminta gitu. Bagaimana Bu, ada kebijakan dari sekolah, ini anak saya belum lunas untuk seragamnya, bisakah saya minta dulu gini bajunya, seragamnya, supaya anak
tidak cukup uang dulu untuk melunasi seragamnya. Ya kalau begitu, ya dia ceritakan juga. Ya kalau begitu Bu, saya kan tidak berani memutuskan sendiri. Saya hanya sebagai guru, sebagai kepala sekolah. Ini yang bertanggung jawab ini kan yayasan, ketua yayasan. Dekat dinas bidangnya juga ada bininya, pengurusannya. Ya saya koordinasi dari dulu sama yayasannya. Ya nanti, ya tidak cepat ya saya ngambil gini. Ya kalau sudah ada keputusan hasil koordinasinya, ya yang sampaikan ke Ibu besok yang membutuhkan. Oke, terima kasih Bu. Terkait dengan cerita yang Ibu sampaikan yang bisa tangkap tadi terkait pakaian, berarti Ibu ya artinya Ibu sudah menyampaikan ke orang tua keluh kesahnya orang tuanya seperti apa. Jadi seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang mau tanyakan ke Ibu terkait kasus atau dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolahnya Ibu. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu atau yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral di sekolah Ibu? Ya seperti itulah contohnya beda pendapat untuk kebutuhan murid. Ya. Karena saya sebagai kapse, sebagai kepala sekolah di Kota Tulis, saya ambil keputusan itu sendiri. Kalaupun ada juga yang gini, yang menengahkan pendapat seperti guru-guru, saya pertimbangkan dulu. Ya akhirnya itu saya yang memutuskan sebagai kepala sekolah, yang putuskan sendiri pendapatnya. Oke Bu, kalau begitu yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut yang ada di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu alami di sekolah Ibu tadi itu, kepentingan yang sama-sama benar atau yang disebut dengan langsung ke sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu. Bisa Ibu jelaskan Bu sedikit? Terkait dengan tadi ya keputusan Ibu itu yang kasusnya sama-sama di mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang itu mengadakan forum diskusi ya sesama pengurus yayasan, pengurus komite, juga berbekalnya karena sekolah Kota Tunas Muda ini kan milik desa. Iya. Supaya kepengurusan desanya juga tahu seperti BPD juga BPD Desa Kediri saya juga ajak ini koordinasi masalah itu juga berbekal dan seperti itu. Ya Bu, yang ketiga langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang Ibu hadapi untuk menghadapi itu, prosedurnya seperti apa? Kalau itu ada permasalahan itu saya langsung menyelesaikannya sendiri apabila menemukan permasalahan agar tidak berlarut-larut itu permasalahannya saya langsung selesaikan itu juga. Oke, berarti Ibu pas prosedurnya itu atau langkah-langkahnya itu kalau misalnya ada kasus yang Ibu alami, berarti Ibu langsung menyelesaikan seperti itu ya Bu ya? Supaya tidak berlarut-larut. Ya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut itu apa? Tantangan yang saya hadapi selama itu banyaknya opsi yang muncul seperti kepentingan orang itu ya juga saya sama pendapat itu pendapatnya yang benar juga pendapatnya yang apa tuh namanya yang tidak benar juga begitu. Oke Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika yang ada di sekolah Ibu, yang merupakan tantangan Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan itu apa aja Bu? Saya langsung menyelesaikannya persoalan tersebut. Oke, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yang ada di sekolah Ibu terkait dengan kasus-kasus Ibu itu untuk menyelesaikannya itu apa ada jadwal tertentu atau tidak? Apakah langsung Ibu menyelesaikannya seperti itu? Ada.
kalau ada misal pasti ada itu ya, dari paling ada yang mau mengusulkan apa itu, mungkin kita dilihatnya di sininya seperti apa, bagaimana itu, itulah saya gini, saya koordinasikan kepada yayasan untuk keamanannya. Yayasan lah yang menyelesaikan. Terkait dengan faktor-faktor yang tadi yang mempermudah atau membantu ibu mengambil keputusan itu dari kasus-kasus ibu itu, ada seseorang yang membantu ibu di sekolahnya ibu menyelesaikannya itu? Ya tentunya ada. Yang sering membantu itu supaya kita ya bagaimana ya untuk kekurangan kita itu kan ada yang gini yang membantu itu, ketua yayasan, komite itu yang membantu. Oke, berarti ada ketua yayasan di situ yang membantu ibu menyelesaikan permasalahannya ibu, dan ketua komite. Oke, seperti itu. Yang terakhir ibu ya, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah ibu sampaikan itu, pembelajaran apa saja yang ibu dapat dari pengalaman ibu selama ibu mengambil keputusan dilema di sekolah itu, di sekolahnya ibu, pengalamannya ibu dapat? Saya tentunya harus berhati-hati, tidak cepat-cepat mengambil keputusan, dan perlu saya koordinasikan kepada yayasan juga, protokol juga, dan juga pada Korwil, supaya tidak menyelesaikannya sendiri begitu. Oke, berarti ada beberapa pihak yang sudah ibu sampaikan tadi terkait dengan kasus yang ibu sampaikan, dan sudah semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah Tiang berikan ke ibu itu sudah masuk. Terima kasih banyak ya ibu ya, sudah membantu Tiang terkait dengan apa namanya, ibu sudah menceritakan terkait dengan kasus yang ibu alami di sekolahnya ibu ini. Artinya sudah banyak yang dapat informasi, mudah-mudahan nanti bisa nanti yang menanyakan lagi terkait dengan, artinya bisa juga jadi pembelajaran Tiang bagi di sekolah Tiang nanti untuk menyelesaikan beberapa, atau misalnya ada kasus di sekolah saya seperti itu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu waktunya untuk hari ini. Terima kasih, semoga lancar apa tugas-tugas Bapak. Semoga Terima kasih banyak Bu. Om Santi Santi. Om Santi Santi.